saat ini sedang berlangsung pembahasan rancangan undang-undang ASN yang nantinya akan mengganti undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014. Tentunya di sini nanti juga akan menentukan nasib kita ya, nasib tenaga honorer setelah nanti tanggal 28 November tahun 2023. Nah, kira-kira seperti apa isi DIM RUU ASN atau daftar inventarisir masalah, dan juga bagaimanakah nasib honorer ke depannya, serta seperti apa konsep ASN P3K yang model baru, dan apakah nanti semua honorer bisa diangkat menjadi ASN P3K model baru atau paruh waktu pada tahun 2023 ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Ketika kita browsing mencari tahu apakah nanti honorer dihapus 2023, maka informasi kalau misalkan kita mencari ke Google, maka memang benar adanya. Berdasarkan dari surat edaran tertanggal 31 Mei 2022 sebagai penegasan dari Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Kemudian nasib kedepannya bagaimana? Tentunya setelah nanti 28 November 2023 ini nanti dari seluruh honorer sepertinya yang akan berganti hanya namanya, teman-teman. Artinya nanti kita berharap semoga ini nanti akan benar adanya, yaitu istilah honorer lah yang nanti akan dihapus dan akan digantikan menjadi P3K. Artinya di sini nanti P3K yang seperti apa untuk pengalihan dari honorer ini. Nah, konsepnya ini adalah nanti P3K yang model baru. Kira-kira seperti apa untuk DIM-nya? Untuk informasi pertama di sini kita kutip dari gpnn.com ya, yaitu isi DIM RUU ASN ini ternyata di sini adalah dianggap mengecewakan honorer ya. Ada yang P3K paruh waktu, kemudian gaji, dan juga terkait tentang pensiun. Seperti halnya yang kita kutip dari Jakarta, yaitu daftar inventarisir masalah atau DIM rancangan undang-undang aparatur sipil negara atau RUU masalah ya, yang dibahas pemerintah dan juga Komisi 2 DPR RI ini beredar luas di kalangan honorer. Mereka kecewa dengan isi DIM RUU ASN yang mana solusinya malah di sini mengantarkan honorer menjadi freelance ya. Meski pakai istilah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Isi DIM RUU ASN ini tidak sesuai dengan harapan K2 khususnya, sebab Menpan RB Azwar Anas ini membuat penyelesaian honorer dengan istilah P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu, kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi, yaitu Nur Baitillah. Kemudian sebenarnya ujar Bunda Nur, ini sapaan akrabnya, dalam DIM RUU ASN DPR RI mengusulkan honorer ini untuk diangkat menjadi PNS ya secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan batas usia pensiun atau BUP. Namun pemerintah ini mengusulkan agar hal tersebut ini diatur dalam ketentuan peralihan, di mana tenaga honorer dan sebutan lainnya ini bisa diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Artinya di sini nanti meskipun kita menjadi P3K paruh waktu, ternyata di sini nanti masih tetap akan ada seleksi ya teman-teman. Nah, selanjutnya apabila terdapat kebutuhan P3K penuh waktu, maka instansi melakukan seleksi dengan memprioritaskan P3K yang sudah paruh waktu ini. Dan selanjutnya dari usulan DPR RI dan jawaban pemerintah kali ini kelihatannya benar kalau solusinya ini adalah P3K. Cuma jadi lucu karena dijadikan P3K paruh waktu, ujarnya. Menurut Bunda Nur, P3K paruh waktu itu seperti freelance ya, apalagi ada ketentuan jam kerja yang di bawah 8 jam. Dan kalau sudah begitu, implikasinya ada pada gaji yang diterima P3K paruh waktu ini. Dia mencontohkan guru P3K ini digaji 2,9 jutaan, bekerja penuh waktu, otomatis P3K yang paruh waktu ini gajinya di bawah itu. Nur khawatir perbedaan P3K penuh waktu dan juga paruh waktu akan membuat perbedaan status sosial. Maaf saja, P3K yang sekarang saja ini masih dianggap golongan kelas 2 ya, dibandingkan dengan PNS, makanya seragamnya dibedakan. Bagaimana dengan P3K yang paruh waktu, cetusnya? Istilah paruh waktu ini dengan penuh waktu, lanjut Nur, sama halnya dengan statement Menpan RB Azwar Anas yang mengatakan ada P3K ini terikat ya, ada yang juga P3K bebas. P3K bebas beban kerjanya tidak lebih dari 8 jam per hari,
Artinya honorer bisa mencari tambahan lagi. Yang jadi pertanyaan, apakah bisa masuk kategori jenis ASN? Sambungnya. Untuk P3K penuh waktu artinya sama halnya dengan P3K yang terikat dengan gaji dan juga tunjangannya pun juga tetap. Dan di dalam DIM pemerintah ini memang bilang jika ada kebutuhan P3K penuh waktu maka bisa memprioritaskan dari tenaga paruh waktu. Artinya bisa diubah sesuai dengan kebutuhan ucapnya. Dan selanjutnya bagaimana dengan pensiun? Di dalam DIM DPR telah mengusulkan P3K mendapat pensiun dan juga jaminan hari tua. Sayangnya pemerintah mengatakan tetap menggunakan aturan yang sudah ada ya, alias usulan DPR ini ditolak. Artinya nantinya P3K tetap tidak akan mendapatkan pensiun ya teman-teman, dan juga jaminan hari tua. Kemudian ada hal lain yang membuat Nur sedikit kecewa. Dalam DIM RUU ASN, DPR ini setuju revisinya kembalikan ke pemerintah. Sebab itu sama saja dengan isi undang-undang ASN yang sekarang, sehingga memakai kebijakan sama ya seperti sebelumnya. Seharusnya jangan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, tapi mempertimbangkan penyelesaian yang berkeadilan untuk teman-teman honorer. Dan informasi kedua yaitu kabar gembira untuk teman-teman bahwasannya untuk data honorer ini sudah dikunci ya. Dan nanti kita siap-siap untuk menjadi ASN jenis baru. Tentunya di sini nanti akan ada ketentuan apakah kita nanti bisa masuk ke dalamnya ataukah tidak. Ya, seperti yang kita kutip dari Jakarta, yaitu arah kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas terkait nasib honorer ini sudah sangat jelas ya teman, yakni tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau nggak akan ada PHK massal. Pemerintah ini melalui Kemenpan RB sudah menyiapkan solusi jalan tengah, yaitu berencana mengangkat 2,3 juta honorer ini menjadi P3K paruh waktu. Nah, ini adalah menjadi P3K paruh waktu ya, seperti yang tercantum dalam daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang ASN atau DIM RUU ASN yang beredar di kalangan non-ASN. Rencana penghapusan honorer ini mengacu surat edaran Menpan RB nomor sekian ini tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan juga daerah. Dan dari surat edaran tertanggal 31 Mei 2022 ini menjelaskan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ini menyebutkan ASN itu terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan juga P3K. Salah satu poin dari surat edaran tersebut juga menjelaskan mengenai ketentuan peraturan pemerintah atau PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Yang menjadi rujukan bahwa 28 November 2023 ini hanya ada dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan juga P3K. Menteri Anas beberapa waktu yang lalu juga pernah menyebutkan berdasarkan dari pendataan dan validasi data jumlah tenaga non-ASN terbaru, totalnya ini mencapai 2,3 juta ya sebagai data dasar tenaga non-ASN. Selanjutnya, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Alex Denny berharap tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga non-ASN sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Sembari kami amankan 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak ada BK. Dan selanjutnya dari pemerintah dan juga DPR RI sudah sepakat tidak akan ada PHK dan tidak akan ada pengurangan pendapatan honorer dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang jumlahnya mencapai 2,3 juta orang. Dipaparkan awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000 orang, namun begitu dilakukan pendataan ternyata ada 2,3 juta honorer, dengan mayoritas ini adalah di pemerintah daerah ya. Disampaikannya bahwa perintah presiden sudah jelas ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Maka sekarang kita sedang bahas bareng DPR RI mengkaji opsinya dari RUU ASN ini. Kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di peraturan pemerintah. Ales menegaskan bahwa pedoman pertama yang harus dipahami semua pihak itu adalah tidak boleh ada pemberhentian alias PHK. Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja November 2023. Maka 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu ya agar bisa terus bekerja.
Alex mengatakan beragam opsi penyelesaian masalah honorer ini akan dirumuskan. Meski begitu skemanya masih sedang dibahas. Yang belum final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya itu sedang dibahas sekarang. Selanjutnya untuk pedoman kedua adalah skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Itu harus menjadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan tambahnya. Pedoman ketiga adalah memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah karena pihaknya setiap tahun ini mencoba melakukan rekrutmen agar tenaga non-ASN ini dapat menjadi ASN ya secara bertahap. Kemudian terkait tentang P3K paruh waktu, meski belum ada penjelasan pemerintah terkait opsi dari penyelesaian honorer, beredar bocoran dari DIM RUU ASN ini di kalangan honorer bahwa honorer ini nanti akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Dari Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nur Baiti terang-terangan mengaku kecewa solusi pemerintah dalam menuntaskan masalah honorer agar tidak terjadi PHK massal ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Isi dari DIM RUU ASN ini tidak sesuai dengan harapan K2 seharusnya. Sebab Menpan RP Aswar Anas ini membuat penyelesaian tenaga honorer dengan istilah P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Bunda Nur sapaan akrabnya ini mengungkapkan bahwa dalam DIM RUU ASN pihak DPR RI sebenarnya mengusulkan honorer ini diangkat menjadi PNS ya secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan sebagai honorer dengan memperhatikan batas usia pensiun atau BUP. Dan namun pemerintah mengusulkan hal tersebut diatur dalam ketentuan peralihan di mana tenaga honorer dan sebutan lainnya ini bisa diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Selanjutnya apabila terdapat kebutuhan P3K penuh waktu, maka instansi melakukan seleksi dengan memprioritaskan P3K paruh waktu ini. Dari usulan DPR dan jawaban pemerintah ini kelihatannya benar kalau solusinya itu adalah P3K ya. Cuma jadi lucu karena dijadikan P3K paruh waktu, itu ujar dari Bunda Nur. Dan dengan bekerja model paruh waktu, Bunda Nur menduga gaji P3K jenis baru ini juga tidak sama dengan gaji P3K yang sudah diangkat sebelumnya. Dan kalau menurut